Menantu Pahlawan Negara, Bab 181 sampai Bab 190. Bab 181 berlutut dan meniru suara anjing menggonggong. Ardika tidak terburu-buru pergi. Walaupun Aldi masih sangat muda, tetapi hatinya sudah sangat busuk. Kalau hari ini Ardika tidak memberi pelajaran pada bocah itu, dia pasti akan menindas Handoko. Suasana di dalam ruang pribadi sangat hening sampai-sampai terkesan menakutkan. Hanya terdengar suara aliran napas penuh amarah Aldi. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk Ardika, lalu berkata dengan nada mengancam, "Karena kamu sudah menamparku, kamu nggak akan bisa keluar dari tempat ini dengan mudah." Pertemuan teman sekelas yang seharusnya menyenangkan, malah berubah menjadi seperti ini. Dalam sekejap, baik pria maupun wanita di dalam ruangan itu langsung memasang ekspresi tidak senang. "Handoko, cepat suruh kakak iparmu minta maaf pada Aldi. Ayah Aldi adalah manajer umum Hotel Puritama. Dengan kondisi keluarga kalian saat ini, kalian sama sekali nggak bisa memprovokasinya." Semua teman-teman Handoko tahu kondisi keluarga Handoko tidak baik. Jadi, walaupun mereka tahu Aldi yang mencari masalah terlebih dahulu, mereka tetap meminta Handoko dan Ardika yang meminta maaf pada Aldi. Atas dasar apa kakak iparku harus meminta maaf padanya? Jelas-jelas Aldi yang mencari masalah terlebih dahulu. Semua ini salahnya. Tidak bersedia tunduk begitu saja, Handoko berkata, "Lagi pula, apa hebatnya manajer umum Hotel Puritama? Kalau dibandingkan dengan kakak iparku, ayah Aldi sama sekali bukan apa-apa. Bahkan, keluarga kaya kelas 1 saja takut pada kakak iparku. Keluarga kaya kelas 1 takut pada kakak iparmu. Cih, kamu pikir kamu bisa membohongi siapa?" "Handoko, sekarang aku sudah mengerti. Kakak iparmu pasti mendapatkan kakakmu dengan cara membual, kan?" Semua orang tidak mempercayai ucapan Handoko. Saat ini, Handoko sudah sangat mengagumi kakak iparnya. Mendengar orang lain mengatai kakak iparnya seperti itu, wajah Handoko langsung memerah. "Aku nggak membual, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Melihat ekspresi penuh percaya diri Handoko, teman-temannya tidak ingin menebak apakah dia sedang membual atau tidak lagi. Seorang pria berkata, "Oke, anggap saja kakak iparmu adalah tokoh hebat. Tapi, apa mungkin dia lebih hebat dari pemilik Hotel Puritama? Pemilik hotel ini adalah tokoh hebat yang mampu menggerakkan pasukan khusus serigala dan menangkap dua artis terkenal, bahkan memerintah mereka untuk menuliskan surat permintaan maaf dengan tangan sendiri, lalu mengunggahnya di Instagram. Benar, pemilik Hotel Puritama adalah atasan sebuah pasukan khusus. Berani sekali kakak iparmu memukul putra bawahannya, kalian sudah pasti akan mati." Ekspresi Handoko langsung berubah drastis. Walaupun kakak iparnya mampu menundukkan keluarga kaya kelas 1, tetapi kakak iparnya belum tentu bisa menghadapi tokoh hebat pasukan khusus. Dia melemparkan sorot mata rumit ke arah Ardika. Tiba-tiba, dia berdiri sambil menggertakkan giginya. "Aldi, aku akan mewakili kakak iparku meminta maaf padamu." Aldi mendengus kesal, lalu berkata dengan ekspresi arogan, "Karena kakak iparmu sudah menamparku, meminta maaf saja nggak cukup. Tapi, kalau kamu berlutut dan meniru suara gonggongan anjing, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkan kakak iparmu." Dia ingin mempermalukan Handoko. "Aldi, jangan keterlaluan." Handoko mengepalkan tangannya dengan erat dan memelototi Aldi dengan marah. Setelah mengalami kejadian di Klub Gloris kemarin, nyalinya sudah jauh lebih besar. Dia tidak akan melakukan hal memalukan seperti itu. "Memang kenapa kalau aku keterlaluan?" Aldi berjalan menghampiri Handoko dan berkata dengan ekspresi arogan, "Ayahku adalah manajer umum Hotel Puritama, sedangkan atasan ayahku adalah tokoh hebat pasukan khusus. Bahkan, kalau berkunjung ke Hotel Puritama, Jinto dan Romi, dua kepala preman yang sebelumnya selalu bersikap arogan itu selalu mematuhi peraturan di sini. Selama aku menelepon dan mengatakan ada orang yang membuat keributan di Hotel Puritama, kakak iparmu sudah pasti akan mati." Saking ketakutannya, Handoko melangkah mundur 2 langkah, wajahnya juga berubah menjadi pucat pasi. "Oke, aku nggak masalah meniru suara anjing menggonggong. Tapi, Aldi, aku melakukannya bukan takut padamu. Aku hanya nggak ingin terjadi sesuatu pada kakak iparku," kata Aldi dengan tergagap. Mendengar ucapan adik iparnya, Ardika merasa ucapan itu sangat konyol. Dia segera mengulurkan tangannya dan menarik Handoko ke sisinya. "Handoko, biarkan saja dia menelepon," kata Ardika dengan acuh tak acuh. "Handoko,
Kakak iparmu ini lebih kekanak-kanakan lagi dibandingkan kamu. Apa susahnya meminta maaf dan meniru suara anjing menggonggong? Bukankah jauh lebih baik daripada memprovokasi seorang tokoh hebat? Benar-benar belum tahu betapa kejamnya dunia dan betapa menakutkannya kekuasaan. Baik pria maupun wanita di dalam ruangan itu menatap Ardika dengan tatapan seolah melihat mayat. Walaupun usia mereka masih sangat muda, tetapi mereka merasa mereka sudah dewasa dan sudah memahami aturan main dunia ini. Benar-benar cari mati. Bab 182 Sekelompok Tokoh Hebat. Aldi tertawa dingin sambil mengeluarkan ponselnya. Begitu bersiap untuk menelepon, tiba-tiba pintu ruang pribadi terbuka. Ayah, ada orang yang memukulku. Begitu melihat orang yang muncul di balik pintu, ekspresi senang langsung terpampang nyata di wajah Aldi. Orang ini tidak lain adalah manajer umum Hotel Puritama, Hendy Lumino. Begitu mendengar ucapan putranya, amarah Hendy langsung memuncak. Siapa orang yang berani membuat keributan di Hotel Puritama? Belakangan ini, tidak perlu diragukan lagi, dia yang menduduki posisi manajer umum hotel ini sangat tenang tanpa gangguan apapun. Sejak bosnya menggerakkan pasukan khusus serigala untuk memblokade hotel dan menangkap dua artis terkenal, tidak ada seorang pun yang berani membuat keributan di Hotel Puritama lagi. Baik tokoh hebat dari dunia pemerintahan maupun dunia preman selalu mematuhi peraturan saat berkunjung ke sini. Sekarang tiba-tiba ada orang yang berani membuat keributan di sini, bahkan main tangan. Selain itu, keributan terjadi di ruang pribadi tempat penyelenggaraan pertemuan teman-teman putranya. Dia tahu adik ipar bosnya adalah teman sekelas putranya. Dia juga tahu bosnya berada di dalam ruang pribadi ini. Ternyata ada orang yang berani membuat keributan dan main tangan di bawah pengawasan bosnya. Saat ini amarah Hendy sedang memuncak. Aku yang melakukannya. Tiba-tiba, suara familiar dan acuh tak acuh seseorang terdengar dari sudut ruangan. Hendy mengerutkan keningnya. Kemudian, dia bergegas berjalan ke sumber suara. Begitu melihat dengan jelas wajah pria yang berada di hadapannya ini, sekujur tubuhnya langsung gemetaran. Tuan Ardika. Hendy langsung membungkuk memberi hormat dan buru-buru menyeka bulir-bulir keringat dingin yang membasahi keningnya. Untung saja otaknya berputar dengan cepat. Dia buru-buru berkata, Tuan Ardika, aku kebetulan datang ke sini karena ada hal yang perlu aku laporkan pada Tuan. Lalu, aku dengar ada orang yang berani main tangan di bawah pengawasan Tuan. Karena itulah, untuk sesaat aku nggak bisa mengendalikan emosiku. Aku nggak menyangka Tuan yang melakukannya. Tuan, silakan lanjutkan saja. Di dalam ruang pribadi itu semua orang langsung menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Manajer umum Hotel Puritama sangat menghormatinya. Apa mereka tidak salah lihat? Aldi masih tercengang dan belum bisa mencerna pemandangan di hadapannya ini. Dia berkata dengan marah, Ayah, apa maksud ayah? Apa maksud ayah membiarkannya memukulku sesuka hatinya? Aku putra ayah, kan? Dasar anak sialan, kamu memang pantas dipukul oleh Tuan Ardika. Hendy memelototi Aldi dengan marah. Biasanya putranya selalu bertindak semena-mena dan membuatnya sakit kepala. Dia tahu hari ini Ardika menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh putranya. Dia berasumsi mungkin putranya hanya membuat Ardika kesal saja. Adapun mengenai tamparan yang dilayangkan oleh Ardika pada putranya, dia menganggapnya bukan apa-apa. Begitu mendengar ucapan Hendy, teman-teman putranya sangat terkejut. Siapa pria itu sebenarnya? Bukan hanya tidak mempermasalahkan putranya dipukul, Hendy bahkan mempersilakan pria itu untuk melanjutkannya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada beberapa orang yang memasuki ruangan. Kepala Preman Jinto, Kepala Preman Romi, Direktur Departemen Perhubungan, Hans Lotoka, Presidir Grup Mega Prima, Lionel, Kepala Keluarga Rahardi, Nando Rahardi. Aldi mengenal tokoh-tokoh hebat ini. Dia tahu sejak berita tentang pemilik Hotel Puritama adalah seorang tokoh hebat, para tokoh hebat ini sering berkumpul dan makan bersama di Hotel Puritama. Tuan Ardika, kami datang makan bersama di sini. Kami dengar Tuan juga berada di sini, jadi kami sengaja datang berkunjung. Kami nggak mengganggu Tuan, kan? Jinto dan Romi paling kenal dengan Ardika, jadi mereka segera menghampiri pria itu. Tokoh-tokoh hebat yang berada di belakang mereka juga bergegas mengerumuni Ardika dan menyapanya dengan sopan. Kalau dilihat dari ekspresi dan gerak-gerik orang-orang ini, mereka seolah ingin memanfaatkan kesempatan ini agar Ardika mengenal mereka. Melihat pemandangan itu, Aldi merasa pandangannya langsung kabur dan terduduk di lantai dengan ketakutan.
Dia menatap Hendy dengan ekspresi pucat pasi dan berkata, "Ayah, Tuan Ardika itu sebenarnya siapa?" Melihat ekspresi ketakutan putranya, Hendy merasa ada yang aneh. Dia berteriak dengan marah, "Dasar anak sialan. Sebenarnya kamu sudah menyinggung Tuan Ardika seperti apa?" Aku. Saking ketakutannya, Aldi sudah tidak bisa berkata-kata. Ardika berkata dengan acuh tak acuh, karena Pak Hendy bekerja untuk bos Hotel Puritama, dia mengusirku keluar dari sini seperti anjing. Selain itu, dia juga meminta adik iparku untuk berlutut meminta maaf padanya dan meniru suara anjing menggonggong. Begitu mendengar ucapan Ardika, saking ketakutannya jiwa Hendy seolah-olah sudah meninggalkan tubuhnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menerjang, lalu menghajar sambil memarahi putranya. "Dasar anak sialan, aku saja nggak berani memanfaatkan nama Tuan Ardika untuk bertindak semena-mena. Kamu benar-benar sudah hebat." "Ya, Tuan Ardika adalah pemilik Hotel Puritama." Begitu mendengar ucapan ayahnya, kepala Aldi seolah berdengung. Dia hanya bisa duduk tertegun di sana, membiarkan Hendy melayangkan tamparan ke wajahnya. "Aku nggak salah dengar, kan? Ternyata kakak ipar Handoko adalah bos Hotel Puritama. Dia adalah orang yang menggerakkan pasukan khusus dan menyuruh Adrian dan Derek untuk mengunggah surat permintaan maaf. Astaga, pria semuda ini sudah menduduki posisi setinggi itu. Seberapa besar kontribusinya?" Saat ini, teman-teman Handoko menatap Ardika dengan tatapan kagum, bahkan kekaguman dalam sorot mata mereka ratusan kali lipat melebihi kekaguman saat mereka sedang melihat artis terkenal. "Sudah kubilang kakak iparku adalah tokoh hebat, sekarang kalian sudah percaya, kan?" Ekspresi bangga tampak jelas di wajah Handoko. Saat ini, Hendy berjalan ke hadapan Ardika dengan ketakutan, lalu membungkuk dan berkata dengan penuh hormat, "Tuan Ardika, aku nggak mengajari putraku dengan baik. Semua ini salahku, aku bersedia menerima hukuman apapun." Ardika tahu selama ini Hendy melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak memanfaatkan namanya untuk menindas orang lain. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Sudahlah, kamu nggak perlu dihukum. Suruh putramu meniru suara anjing menggonggong, lalu pergi dari sini." "Terima kasih Tuan Ardika, terima kasih Tuan Ardika." Hendy sangat bersyukur. Awalnya dia mengira dia dan putranya akan menerima hukuman yang berat. Dia menyeka keringat dingin yang bercucuran di keringatnya, lalu menoleh dan memelototi Aldi. "Apa lagi yang kamu lakukan? Cepat tiru suara anjing menggonggong." Setelah meniru suara anjing menggonggong beberapa kali, Aldi meninggalkan Hotel Puritama dengan sedih. "Semuanya, bubarlah." Ardika melambaikan tangannya kepada Jinto dan lainnya. Setelah mendengar instruksi Ardika, mereka langsung meninggalkan ruangan itu. "Hendy, tadi kamu bilang ada yang mau kamu laporkan padaku." Ardika juga bangkit dan keluar dari ruangan. Bab 183 Aku yang menemani kalian minum. Di dalam ruang pribadi, Handoko langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Mereka semua mengerumuni Handoko untuk mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan Ardika. Saat ini, Fio juga menghampiri Handoko dan menatapnya dengan lekat, lalu berkata dengan lembut, "Handoko, aku pikir kamu jauh lebih dewasa dibandingkan Aldi. Aku sudah memutuskan untuk putus dengan Aldi." "Fio, apa hubungannya kamu putus dengan Aldi denganku? Katakan saja padanya." Handoko adalah seorang pemuda yang polos. Dia menatap Fio dengan tatapan heran, sama sekali tidak memahami maksud wanita itu. Di bawah tatapan aneh teman-teman mereka, Fio berlari keluar ruangan dengan ekspresi malu. Sementara itu, Hendy mengikuti langkah kaki Ardika dari belakang. Begitu keluar dari ruang pribadi, dia berkata, "Tuan Ardika, tadi Nona Luna juga datang makan di sini, mengundang Kresna Tanaka, kepala Bang Banyuli dan beberapa orang lainnya. Aku lihat tatapan Kresna dan beberapa orang itu terhadap Nona Luna sangat aneh, seolah-olah berniat buruk padanya." Hendy sendiri sudah berkecimpung dalam bidang perhotelan selama bertahun-tahun, dia sudah ahli dalam membaca ekspresi dan gerak-gerik orang lain. Begitu memasuki hotel, dia mendapati Kresna, kepala Bang Banyuli dan beberapa orang lainnya menatap punggung Luna dengan tatapan mesum. Karena itulah, dia segera datang ke ruang pribadi untuk melaporkan hal ini pada Ardika. Mendengar laporan itu, ekspresi Ardika langsung berubah menjadi muram. "Mereka makan di ruang pribadi yang mana?" "Ruang pribadi 888 di lantai atas," kata Hendy dengan terburu-buru. Begitu mendongak, dia mendapati sosok Ardika sudah menghilang dari hadapannya. "Ruang pribadi 888.
Pak Kresna, sesuai permintaan Bapak, aku sudah minum sangat banyak. Apa sekarang Bapak sudah bisa menyetujui pinjaman Grup Agung Makmur? Kata Luna yang sudah dalam kondisi mabuk sambil menatap beberapa petinggi Bank Banyuli di hadapannya itu. Wanita yang duduk di sampingnya juga sudah dalam kondisi mabuk. Wanita itu tidak lain adalah temannya saat mereka menempuh pendidikan sekolah tinggi, bernama Claudia. Dia juga merupakan seorang staf Bank Banyuli. Luna meminta bantuannya untuk membuat janjian dengan Kresna dan yang lainnya. Kalau dia berhasil mendapat pinjaman dari bank, dia akan memberikan imbalan yang setimpal kepada Claudia. Awalnya, dia membicarakan tentang pinjaman di kantor pusat Bank Banyuli. Namun, setelah membicarakan hal ini hingga menjelang siang hari, Kresna menyarankan untuk makan siang bersama terlebih dahulu baru melanjutkan pembicaraan tentang pinjaman lagi. Karena ditemani oleh Claudia, Luna menerima ajakan makan siang bersama itu dengan senang hati. Dia juga berinisiatif mentraktir mereka makan. Saat sampai di hotel ini, Kresna dan beberapa orang lainnya mengatakan dengan nada bercanda bahwa Bank Banyuli ada sebuah peraturan. Kalau daya minum seseorang sudah mendapat pengakuan dari mereka, masalah pinjaman baru bisa dibicarakan dan kemungkinan besar akan mereka setujui. Luna tidak ahli dalam meminum minuman keras, tetapi sekarang semuanya sudah mencapai tahap terakhir. Hanya satu langkah lagi dia sudah bisa mendapatkan pinjaman sebesar 400 miliar dan menyelesaikan masalah mendesak Grup Agung Makmur. Karena itulah, dia tidak punya pilihan lain selain memenuhi permintaan mereka. Untung saja Kresna tidak menindasnya. Selain dua orang karyawan yang mendampingi Luna, Claudia juga terbagi dalam kelompoknya. Kemudian, kedua belah pihak mulai minum hingga belasan putaran. Luna, Claudia dan yang lainnya sudah mabuk berat, sedangkan Kresna dan yang lainnya malah makin bersemangat. Luna sendiri juga merasa dirinya sudah tidak tahan lagi. Paling banyak dia hanya bisa meminum 2 atau 3 gelas lagi sebelum kehilangan kesadarannya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri lagi dan menanyakan hal yang sudah memenuhi benaknya ini. Ya, Pak Kresna, tadi Bapak sendiri sudah berjanji, nggak boleh mengingkari janji, ya. Claudia yang wajahnya sudah memerah juga membantu Luna bicara. Kali ini keuntungan yang dijanjikan oleh Luna padanya tidaklah sedikit. Sementara itu, melihat wajah cantik dua orang wanita yang sudah mabuk berat itu, sorot mata mesum di mata beberapa orang pria yang duduk berhadapan dengan mereka terlihat makin jelas. Bu Luna, kamu minum belum seberapa. Kami nggak bisa semudah itu menyetujui pinjaman untukmu. Ayo, lanjutkan minum lagi, kata Kresna sambil tersenyum. Dia adalah seorang pria yang selalu berhati-hati dalam bertindak. Setelah Luna mabuk total, dia baru menggunakan identitas diri wanita itu, lalu memesan kamar di hotel ini dan menidurinya. Saat itu tiba, kalau sampai terjadi sesuatu, dia akan mengatakan semua itu keinginan Luna sendiri. Sementara itu, Claudia sudah diincar oleh dua orang bawahannya. Hari ini dua wanita cantik itu tidak akan terlepas dari genggaman mereka. Tapi, Pak Kresna, aku benar-benar nggak sanggup minum lagi. Aku akan meminum segelas terakhir sebagai bentuk penghormatanku pada Bapak. Luna berusaha menopang tubuhnya yang sudah terhuyung-huyung dan berdiri. Walaupun seulas senyum tetap tersungging di wajah Kresna, tetapi ekspresinya sangat dingin. Dia berkata, "Oh, nggak bisa seperti itu. Kalau Grup Agung Makmur nggak berhasil mengalahkan kami, pihak Bank Banyuli, aku nggak akan menyetujui pinjaman ini." Luna menggertakkan giginya dan berencana keluar untuk mencuci mukanya, lalu kembali dan minum lagi. Pinjaman sebesar 400 miliar. Dia tidak akan menyerah. Pada saat ini, tiba-tiba seseorang masuk ke dalam ruangan. Pak Kresna, bagaimana kalau aku yang menemani kalian minum? Bab 184 tidak mungkin meminjamkan uang. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Melihat ada seorang tamu tak diundang yang tiba-tiba masuk, Kresna berkata dengan dingin, keluar sekarang juga. Kenapa Ardika datang ke sini? Begitu melihat Ardika, Luna juga agak terkejut. Pak Kresna, ini adalah suamiku, Ardika. Sebelumnya karena ada janjian minum-minum dengan kalian, aku memintanya untuk datang menjemputku. Luna buru-buru mengarang sebuah alasan untuk memberikan penjelasan kepada Kresna dan yang lainnya. Ardika berkata, Pak Kresna, daya minum istriku sudah mencapai batas maksimalnya, biarkan aku saja yang menemanimu minum. Kilatan tajam melintas di mata Kresna. Dia sudah bersusah payah untuk membuat Luna mabuk, sekarang seorang tamu tak diundang malah tiba-tiba datang.
Pria itu bahkan adalah suami Luna. Dia tidak bisa mengusir Ardika pergi begitu saja. Kalau tidak, motif terselubungnya akan terekspos. Saat ini, salah satu bawahannya berbisik di telinganya, "Pak Kresna, kita temani dia minum saja. Kita beberapa orang lawan dia satu orang. Lagi pula, kita sudah memakan pil penyadar alkohol. Kita nggak perlu takut padanya. Saat itu tiba, kita bawa juga dia ke kamar. Nggak peduli apapun yang Bapak lakukan pada Luna, nggak ada seorang pun yang akan tahu." Ide yang bagus. Kresna langsung menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ardika, ya. Kalau begitu, kamu yang menemani kami minum. Tapi, kamu harus ingat, selama kamu nggak bisa mengalahkan kami, aku nggak akan menyetujui pinjaman 400 miliar Grup Agung Makmur." "Oke." Ardika menyunggingkan seulas senyum. Kemudian, dia membuka 2 botol minuman keras dan menuangkannya ke dalam sebuah baskom besar, lalu mengangkat baskom itu mendekati bibirnya. "Berhubung sebelumnya Pak Kresna dan lainnya sudah minum, aku nggak akan curang. Aku akan meminum 1 baskom ini hingga habis terlebih dahulu." Selesai berbicara, dia langsung meneguk 1 baskom minuman keras itu seolah sedang meminum air. Menyaksikan pemandangan itu, Kresna dan beberapa orang lainnya langsung tercengang. "Hah, dasar idiot, apa ada orang yang meminum seperti itu?" Luna buru-buru menarik lengan suaminya dan berkata, "Ardika, jangan minum seperti ini. Berbahaya untuk tubuhmu." Gluk-gluk. Ardika tetap meneguk 1 baskom minuman keras itu hingga habis tak bersisa. Kemudian, dia meletakkan baskom dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, apa aku hebat?" Luna menatap suaminya, dia tidak tahu harus berkata apa. Ardika mengalihkan pandangannya ke arah Kresna dan yang lainnya, lalu berkata, "Pak Kresna, bagaimana kalau kita mulai minum sekarang?" Menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri Ardika baru meneguk 1 baskom minuman keras, Kresna dan yang lainnya agak terkejut. Namun, setelah berpikir sejenak, mereka beranggapan Ardika sengaja menggunakan cara seperti itu untuk menakuti mereka agar mereka segera mengaku kalah. Mungkin saja sekarang lambung bocah itu sudah terasa panas. Biarpun daya minum bocah itu sangat bagus dan bisa meminum 1 baskom minuman keras seperti itu, tapi kami bertiga. Selain itu, kami sudah meminum pil penyadar alkohol. Aku yakin kami pasti bisa mengalahkan bocah itu. Oke, ayo kita minum." Kresna dan 2 orang lainnya menuangkan segelas penuh minuman keras terlebih dahulu, lalu meneguknya sampai habis. Tanpa banyak bicara, Ardika juga menuangkan 3 gelas minuman keras untuk dirinya sendiri, lalu menuangkannya ke dalam baskom dan meneguknya sampai habis. Cara minum seperti ini baru seru. Kalau gelas kecil, nggak seru. Melihat ekspresi provokatif Ardika, Kresna dan 2 orang lainnya langsung marah besar. Siapa yang mengaku kalah, orang itu adalah pecundang. Saat berbicara, masing-masing dari mereka mengambil 1 baskom, lalu menuangkan 1 botol minuman keras ke dalamnya. Karena masing-masing dari mereka meminum 1 botol sekali minum, maka Ardika harus meminum 3 botol. Setelah beberapa putaran, ekspresi Kresna dan 2 orang lainnya langsung berubah drastis. Sudah, kami nggak sanggup minum lagi. Aku merasa diriku sudah hampir meledak." Tubuh salah satu bawahan Kresna sudah mulai terhuyung-huyung. "Pak Kresna, ayo kita mengaku kalah saja." Bawahan satu lagi juga sudah terduduk lemas di atas kursi. Sebenarnya Kresna sendiri juga sudah tidak sanggup lagi. Saat dia melihat Ardika, dia mendapati pemuda itu masih berdiri tegak di sana tidak seperti mereka yang biarpun sudah bertopang pada kursi juga tetap tidak bisa berdiri dengan baik. Ardika tersenyum dan berkata, "Pak Kresna, bagaimana? Apa kamu sudah menerima kekalahanmu? Kalau begitu, sudah waktunya kamu menyetujui 400 miliar pinjaman untuk Grup Agung Makmur." "Pinjaman? Pinjaman apa?" Kresna menepuk-nepuk kepalanya yang sudah terasa pusing, dia sudah tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Ardika berkata dengan sorot mata dingin, "Bukankah kamu sudah berjanji selama aku berhasil mengalahkan kalian, kamu akan menyetujui untuk meminjamkan 400 miliar kepada istriku?" Kresna melambaikan tangannya dengan asal dan berkata, "Oh, aku hanya membohongi istrimu. Kami hanya ingin membuatnya dan Claudia mabuk, lalu meniduri mereka. Bang Banyuli nggak akan meminjamkan uang untuk Grup Agung Makmur." Begitu mendengar ucapan Kresna, Luna dan Claudia langsung membuka mata mereka dengan lebar, seolah-olah sudah tersadar kembali. Bab 185 minum lebih banyak.
Luna dan Claudia menatap Kresna dengan tatapan terkejut sekaligus marah. Mereka sama sekali tidak menyangka, di balik penampilan baik pria itu, ternyata hatinya sangat keji. Terutama Luna, dia merasakan amarah yang membara karena dipermainkan. Dia langsung memukul meja dan bangkit, lalu bertanya dengan marah, "Pak Kresna, apa maksudmu?" "Ya ampun, apa ucapanku masih nggak jelas? Bank Banyuli nggak akan meminjamkan uang kepada Grup Agung Makmur. Sebelumnya Grup Agung Makmur sudah meminjam 100 miliar dari Bank Banyuli. Kalian belum mengembalikan pinjaman itu, kan?" Kresna sudah mabuk total, dia tidak bisa menyembunyikan pemikirannya lagi. Dengan sorot mata mesum, dia mengamati wajah dan tubuh Luna. Kemudian, dia terkekeh dan berkata, "Hari ini kalau Nona Luna bersedia menemaniku tidur 1 malam, aku bisa mengambil keputusan untuk mengulur tenggat waktu baru pengembalian pinjaman kalian." Saking kesal dan marahnya, Luna sudah hampir menangis. Sebelumnya Tony dan Renaldi menginginkan tubuhnya, sekarang Kresna juga menginginkan tubuhnya. Para pria bajingan itu menggunakan berbagai trik keji untuk mengancamnya dan mendapatkan tubuhnya. "Mimpi saja kamu," kata Luna sambil menggertakkan giginya. Dia langsung mengambil mantelnya dan berencana untuk meninggalkan tempat ini. Melihat pemandangan itu, amarah Kresna langsung meledak. Dia berkata dengan nada mengancam, "Luna, kamu berani menolak penawaranku. Jangan pikir aku nggak tahu perputaran dana Grup Agung Makmur sudah macet total. Saat waktunya pengembalian uang tiba, maka Grup Agung Makmur akan hancur." Luna langsung berdiri mematung di tempat. Kresna tertawa dengan bangga dan berkata, "Suruh suami pecundangmu ini keluar dari sini. Kamu lanjut temani aku minum." Dia ingin membuat wanita arogan itu tunduk padanya, lalu menikmati tubuhnya. "Karena kamu begitu suka minum, minum saja lebih banyak." Tiba-tiba, suara tawa dingin Ardika terdengar. Sebelumnya, dia hanya berdiri tanpa ekspresi di sana sambil menuangkan minuman keras ke dalam baskom dalam diam. Saat ini, satu baskom itu sudah penuh dengan minuman keras. Dia membawa satu baskom minuman keras itu dan berjalan menghampiri Kresna. "Apa maumu?" "Gawat," seru Kresna, lalu dia langsung refleks berdiri. Krak, Ardika menendang betis Kresna sampai-sampai pria itu terjatuh berlutut di lantai. Rasa sakit luar biasa yang menjalar di kakinya membuatnya berteriak dengan mengenaskan. Saat Kresna masih berteriak dengan menyedihkan, Ardika mengulurkan lengannya dan menekan pipi pria itu sampai terbuka lebar. Kemudian, dia langsung menuangkan satu baskom minuman keras itu ke dalam mulut Kresna. Seperti air terjun yang mengalir, cairan minuman keras itu mengalir ke dalam mulut Kresna. Ah! Aura panas yang menjalar di lambungnya membuatnya merasa seolah lambungnya sudah terbakar. Merasakan sensasi panas itu, teriakan menyedihkan Kresna terus menggema di seluruh ruangan. Dia berusaha meronta, tetapi dia tetap tidak bisa terlepas dari cengkeraman Ardika. Sebaliknya cairan minuman keras itu malah mengalir mengenai matanya, sehingga membuat teriakannya makin keras. Setelah satu baskom minuman keras itu masuk ke dalam tubuhnya, Kresna langsung tergeletak di lantai. Tubuh pria mesum itu sedikit bergetar, cairan minuman keras bercampur darah mengalir keluar dari bibirnya. Sepertinya lambungnya sudah mengalami pendarahan. Detik berikutnya, Kresna langsung koma. Ini adalah konsekuensi yang harus diterimanya karena sudah memprovokasi Luna. Setelah membereskan Kresna, Ardika menarik rambut dua petinggi Bank Banyuli lainnya, lalu melemparkan mereka ke atas meja. Dia juga melakukan hal yang sama pada kedua orang itu. Dari awal hingga akhir, Ardika tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya sangat dingin dan menakutkan. Saat menatap pria itu, sorot mata Claudia dipenuhi dengan ketakutan. Sebaliknya, Luna yang sudah mengalami hal serupa beberapa kali sudah terbiasa. "Ardika, hentikan. Kamu bisa membunuh mereka." Dia segera maju untuk menarik Ardika. Kalau pria bajingan seperti mereka mati, juga nggak masalah. Setelah membereskan dua pria bajingan lainnya, melihat Luna yang sudah dalam kondisi mabuk berat dan terhuyung-huyung, Ardika langsung menggendongnya dan meninggalkan ruangan itu. "Ayo, kita pulang." Tidak tahu apakah karena pengaruh alkohol atau karena malu, wajah dan telinga Luna tampak memerah. Namun, berada dalam pelukan pria ini, dia merasa sangat aman dan nyaman. Detik berikutnya, dia memejamkan matanya dengan tenang. Bab 186 Pembalasan datang. "Tuan Ardika." Hendy yang dari tadi terus menunggu di luar ruang pribadi bergegas menyambutnya.
Di ruang pribadi 888 ada seorang nona yang bernama Claudia, tolong kamu atur orang untuk mengantarnya pulang. Selesai memberi instruksi, Ardika langsung berjalan menuruni tangga. Handoko masih sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. Ardika malas mengurus adik iparnya lagi, dia segera membawa Luna pulang ke rumah. Tidak lama setelah kepergiannya, terdengar suara sirene mobil polisi dari ujung jalan. Beberapa ambulans sudah tiba di depan pintu Hotel Puritama. Saat Kresna dan dua orang lainnya ditandu dan dimasukkan ke dalam ambulans, mereka sudah dalam kondisi sekarat. Setelah tertidur sepanjang sore, Luna baru bangun. Mengingat kejadian di Hotel Puritama, dia langsung bergidik ngeri. Gawat, Ardika, kamu sudah terlalu berlebihan memberi pelajaran pada Kresna dan yang lainnya. Mereka punya status yang tinggi dan berkuasa, mereka pasti akan membalas dendam padamu. Dia tahu Ardika lepas kendali karena dirinya, jadi dia tidak menyalahkan Ardika. Namun, Ardika malah tetap terlihat tenang. Apa yang akan datang, biarkan saja datang. Jangan khawatir, nggak ada seorang pun yang bisa membalas dendam padaku. Walaupun Ardika berkata demikian, Luna tetap merasa gelisah, bahkan sampai tidak bisa terlelap semalaman. Benar saja, apa yang dia khawatirkan terjadi. Keesokan harinya, Luna berangkat bekerja di Grup Agung Makmur dengan kondisi tubuh kelelahan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kelelahan setelah tidak bisa terlelap semalaman? Karena khawatir ada orang yang menyerangnya saat dalam perjalanan menuju ke Grup Agung Makmur, dia mengajak Ardika untuk berangkat bersamanya. Namun, begitu dia sampai di depan pintu ruang kerjanya, dia sudah dikerumuni oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Tuan Besar Basagita. Yanto, Wisnu, Wulan, bahkan David dan beberapa orang lainnya yang tidak satu marga dengannya juga datang. Mereka sudah masuk dalam daftar hitam kompleks Villa Bumantara dan tidak bisa masuk ke dalam villa. Karena itulah, mereka semua datang menemui Luna. Sekelompok orang itu mengepung Luna dan memelototinya dengan sorot mata penuh amarah. Luna, berani sekali kamu datang bekerja lagi. Apa kamu nggak sadar Grup Agung Makmur sudah hancur karenamu? Kata Tuan Besar Basagita sambil menatapnya dengan tatapan tajam. Jantung Luna mulai berdebar kencang. Kakek, kalian semua sudah tahu. Kejadian itu sudah tersebar luas, bagaimana mungkin kami nggak tahu? Hingga sekarang, Pak Kresna dan dua orang lainnya masih terbaring di bangsal ICU dan belum bisa dipastikan apakah mereka akan bertahan hidup atau enggak. Amarah Wisnu langsung meledak. Kalau bukan karena takut pada suami idiot Luna, dia ingin sekali melayangkan tamparan ke wajah wanita itu. Ah, Luna tercengang. Dia tidak menyangka kondisi Kresna dan dua orang lainnya separah itu. Bukankah hanya beberapa baskom minuman keras? Kenapa kondisi mereka bisa separah itu? Luna, kamu benar-benar hebat. Berani sekali kamu memperlakukan petinggi Bank Banyuli seperti itu. Apa kamu tahu siapa Presdir Bank Banyuli? Wulan juga menatap Luna dengan tatapan tajam seolah-olah akan melahapnya hidup-hidup. Diego Hitora, menantu keluarga Hamdani. Dia adalah anggota 3 keluarga besar. Apa kamu pikir kita bisa memprovokasi orang seperti itu? Kamu sekeluarga benar-benar pembawa sial. Makin lama kalian memprovokasi orang dengan latar belakang makin hebat. Sungguh luar biasa. Sebelumnya, Handoko baru saja mematahkan kaki anggota 2 keluarga kaya kelas 1, hampir saja membuat keluarga Basagita berakhir mengenaskan. Hanya saja, tidak tahu kenapa 2 keluarga kaya kelas 1 itu tidak mempermasalahkan kejadian itu lagi. Handoko juga kembali tanpa cedera sedikit pun. Anggota keluarga Basagita baru saja menghela napas lega. Namun, siapa sangka Ardika malah membuat petinggi Bank Banyuli masuk ICU. Kejadian kali ini jauh lebih menakutkan, yaitu memprovokasi anggota keluarga 3 keluarga besar. Begitu mendengar informasi ini, saking ketakutannya mereka sudah hampir menggila. Bahkan, Tuan Besar Basagita terpaksa meminum beberapa butir pil jantung untuk menenangkan dirinya. Astaga, kenapa keluarga Hamdani lagi? Saking ketakutannya, wajah Luna juga sudah berubah menjadi pucat pasi. Kalau sampai kakek dan yang lainnya tahu Ardika bukan hanya membuat Kresna dan yang lainnya masuk ke ICU, melainkan juga membuat Renaldi, tuan muda keluarga Hamdani koma, mereka pasti akan mencekikku sampai mati. Pikir Luna. Tepat pada saat ini, salah seorang petinggi perusahaan bergegas menghampiri mereka dan berkata, Bu Luna, gawat. Tiba-tiba,
Beberapa bank besar di kota Banyuli mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan menghentikan seluruh kerjasama dengan Grup Agung Makmur dan nggak akan memberikan pinjaman dalam bentuk apapun lagi kepada Grup Agung Makmur. Bab 187 Krisis Pemutusan Pinjaman. Gawat, begitu mendengar informasi ini, hanya satu kata itu yang terbersit dalam benak seluruh anggota keluarga Basagita. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Luna segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon seorang kepala bank yang bernama Retno Irawan. Luna sudah bekerja sama beberapa kali dengan Retno, boleh dibilang kerja sama mereka berjalan cukup lancar dan menyenangkan. Halo, Pak Retno. Sebelum dia sempat mengutarakan tujuannya menelepon pria itu, pria di ujung telepon berkata, Nona Luna, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi kami juga nggak berdaya. Presidir Bank Banyuli, Diego Hitora menyatakan siapapun yang berani memberi pinjaman kepada Grup Agung Makmur, itu artinya menjadi musuhnya. Diego adalah menantu keluarga Hamdani. Hanya dengan statusnya ini, kedudukan dan kekuasaannya di dunia perbankan kota Banyuli sangat tinggi dan besar. Semua orang tahu kata-kata yang keluar dari mulutnya mewakili keluarga Hamdani, bahkan 3 keluarga besar. Luna memaksakan dirinya tetap tenang dan berkata, tapi, bank kalian adalah salah satu dari 4 bank terbesar di dalam negeri, kalian juga takut pada 3 keluarga besar. Bank memang gak takut pada mereka, tapi aku dan rekan-rekan kerjaku takut pada mereka. Kita sama-sama adalah penduduk kota Banyuli. Nona Luna, seharusnya kamu sudah mengerti maksudku, kan? Tolong jaga dirimu dengan baik. Selesai berbicara, Retno langsung memutuskan sambungan telepon. Luna enggan menyerah begitu saja. Setelah panggilan telepon terputus, dia menghubungi kepala Bank Napindo dan Bank Konstruksi. Selama ini, dia menjalin hubungan yang baik dengan mereka, boleh dibilang sudah akrab satu sama lain. Namun, tidak peduli seakrab apapun dirinya dengan mereka, ucapannya tidak sebanding dengan satu kalimat dari Helmi Hitora. Beberapa orang di antara mereka masih bersedia mengucapkan beberapa patah kata untuk menjelaskan posisi sulit mereka saat ini. Ada yang begitu mendengar suaranya langsung memutuskan panggilan telepon, ada pula yang langsung menolak panggilan telepon darinya. Kalau kepala bank besar saja sudah bereaksi seperti ini, tentu saja Luna tidak bisa berharap banyak lagi pada kepala bank kecil. Luna, menyerah saja, nggak ada gunanya. Kamu dan suami idiotmu sudah menghancurkan keluarga Basagita. Dengan iringan sindiran dan makian dari anggota keluarganya, Luna meletakkan ponselnya. Saking putus asanya, dia sudah hampir menangis. Pemutusan pinjaman. Grup Agung Makmur menghadapi krisis pemutusan pinjaman yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Bukan hanya satu bank, melainkan seluruh bank yang ada di kota Banyuli. Begitu Diego turun tangan, dia menggunakan cara yang paling kejam dan efektif untuk menghancurkan Grup Agung Makmur. Dana yang dimiliki oleh keluarga Basagita sudah terkuras habis, bahkan masih berutang pinjaman sebesar ratusan miliar. Begitu rantai dana terputus, yang paling terpengaruh adalah gedung yang tidak lama lagi akan dijual. Jangan harap ada satupun yang bisa terjual lagi. Selain itu, cepat atau lambat Grup Agung Makmur juga pasti akan hancur. Luna, kamu dan suami idiotmu adalah pembawa sial keluarga Basagita. Kali ini, karena kalian, keluarga Basagita sudah hancur. Semua anggota keluarga Basagita merasa putus asa. Tepat pada saat ini, Ardika yang tadi pergi memarkir mobil menghampiri mereka. Dalam sekejap, sorot mata penuh kebencian semua orang langsung tertuju padanya. Apa yang terjadi? Tanya Ardika dengan penuh perhatian setelah melihat wajah Luna pucat pasi. Wisnu berkata sambil menggertakkan giginya, dasar nggak tahu malu. Berani sekali kamu bertanya apa yang terjadi. Bank Banyuli sudah membalas dendam atas perbuatan kalian. Ardika langsung memahami keseluruhan hal kejadian itu. Dia tertawa dengan santai dan berkata, oh, pemutusan pinjaman, iya. Aku pikir ada masalah besar apa. Ternyata hanya masalah sepele seperti ini, nggak apa-apa. Apa maksudnya Grup Agung Makmur bukan miliknya maka biarkan hancur begitu saja. Mendengar ucapan Ardika, semua orang kesal setengah mati. Ardika, aku ingin sekali membunuhmu sekarang juga. Tuan Besar Basagita memelototinya seolah-olah ingin melahapnya hidup-hidup. Namun, dia juga tahu walaupun dia membunuh Ardika, masalah Grup Agung Makmur juga tidak akan bisa terselesaikan. Tepat pada saat ini, mereka mendengar kabar buruk lagi. Diego mengutus seorang pengacara profesional ke sini untuk menyampaikan beberapa patah kata.
Nona Luna, masalah pemukulan Pak Kresna dan dua petinggi bank lainnya, Pak Diego berpesan kalau kamu ingin menyelesaikan masalah ini dengan berdamai, kamu harus memberikan kompensasi sebesar 600 miliar. Kalau kamu nggak bersedia, kami akan menuntutmu dan suamimu atas tindakan kekerasan disengaja. Oh, tentu saja karena suamimu adalah pengidap penyakit mental, agak merepotkan untuk menuntutnya. Tapi, kami tetap akan menuntut kalian secara bersamaan. Pengacara juga berkata dengan nada tajam, karena Claudia memutuskan untuk menjadi saksi dan menuduh kamu yang menyuruh Ardika untuk melakukan tindakan itu. Claudia menuduhku yang menyuruh Ardika melakukan tindakan itu. Begitu mendengar informasi tersebut, Luna langsung tercengang. Bab 188 seluruh dunia meninggalkannya. Luna tidak percaya Claudia mengkhianatinya seperti itu. Bagaimanapun juga, Claudia adalah temannya. Walaupun hubungannya dengan Claudia tidak sedekat hubungannya dengan Tina, tetapi hubungan mereka boleh dibilang baik. Selain itu, kalau kemarin bukan karena Ardika turun tangan, Claudia juga akan dilecehkan oleh Kresna dan dua pria lainnya. Jelas-jelas saat itu dia juga sangat marah, tapi kenapa sekarang dia malah menjadi saksi untuk menuduhku? Luna langsung menelepon Claudia. Claudia, ada seorang pengacara yang datang menemuiku dan berkata bahwa kamu menuduhku yang menyuruh Ardika untuk melukai orang lain. Apa itu benar? Ya, apa ada yang salah? Suara Claudia terdengar seperti suara orang yang baru bangun tidur. Bagi Luna, ucapan Claudia bagaikan petir di siang bolong. Claudia, kenapa kamu bisa seperti ini? Apa kamu sendiri nggak jelas kejadian kemarin? Apa mereka yang mengancammu? Luna berusaha mengendalikan amarahnya. Dia tidak percaya Claudia benar-benar mengkhianatinya. Dia lebih memilih untuk meyakini temannya diancam oleh pihak lain. Luna, kamu jangan bicara sembarangan. Demi menegakkan keadilan, aku baru memutuskan untuk menjadi saksi. Dalam sekejap, volume suara Claudia menjadi tinggi. Jelas-jelas kamu ingin memberi suap kepada Pak Kresna dengan menemaninya tidur, agar dia setuju untuk memberi pinjaman kepada grup Agung Makmur. Karena Pak Kresna nggak setuju, kamu langsung marah besar dan menyuruh suami idiotmu untuk mematahkan kaki Pak Kresna, lalu memaksa mereka meminum satu baskom minuman keras. Luna, aku benar-benar sudah salah menilaimu. Aku nggak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Selesai berbicara, Claudia langsung memutuskan sambungan telepon. Tubuh Luna langsung terhuyung-huyung. Kata-kata yang keluar dari mulut Claudia ini jauh lebih menyakitkan dibandingkan saat wanita itu bersaksi dan menuduhnya. Jelas-jelas Ardika juga sudah menyelamatkannya. Kenapa dia begitu nggak berhati nurani? Selain mengkhianatiku, dia bahkan menuduhku seperti itu. Luna sudah mengerti. Claudia pasti merasa bersalah dan khawatir reputasinya rusak. Karena itulah, dia memilih untuk mengkhianati Luna dan berdiri di pihak yang salah. Bu Luna, tolong pertimbangkan dengan baik. Kalau kamu nggak menyetujui untuk memberikan sejumlah kompensasi, kamu dan suamimu tunggu saja masuk penjara. Setelah melontarkan satu kalimat ancaman, pengacara itu langsung pergi. Wajah Luna pucat pasi. Kalau sampai dia masuk penjara, kehidupannya akan hancur. Luna, cepat bercerai dengan Ardika dan lempar semua tanggung jawab padanya. Dengan begitu, kamu baru nggak perlu masuk penjara. Saat ini, semua anggota keluarga Basagita mendesak Luna untuk bercerai dengan Ardika. Mereka melakukan hal ini bukan demi kebaikan Luna. Kalau sampai Luna masuk penjara, tidak ada seorang pun yang akan memikul tanggung jawab besar dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh grup Agung Makmur. Aku nggak akan bercerai dengan Ardika, kata Luna tanpa ragu. Benar-benar cari mati. Pokoknya selesaikan masalah kalian sendiri, jangan sampai melibatkan kami. Tuan Besar Basagita membawa anggota keluarga Basagita meninggalkan tempat itu dengan amarah yang meluap-luap. Mereka sudah memikirkan cara agar tidak terseret dalam masalah ini. Saat ini, Ardika tersenyum dan berkata, "Sayang, sebenarnya kalau kamu bercerai denganku sekarang mungkin saja bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah. Lagi pula, aku ada riwayat mengidap penyakit mental. Mereka akan, Ardika, kalau kamu berani berbicara seperti ini lagi, aku akan segera membawamu ke kantor catatan sipil untuk bercerai," kata Luma sambil memelototinya. Ardika melakukan semua ini demi dirinya. Bagaimana mungkin dia bercerai dengan Ardika di saat seperti ini dan melemparkan semua tanggung jawab kepada pria itu? Dia bukan manusia yang tidak berbati curani. Sayang, maafkan aku.
Aku nggak akan mengulanginya lagi. Ardika buru-buru meminta maaf kepada istrinya. Sebenarnya, dia sengaja bercanda pada Luna, agar wanita itu agak rileks. Tentu saja dia tahu Luna tidak akan melakukan hal seperti itu. Bu Luna, ini adalah surat pengunduran diriku. Tepat pada saat ini, Kepala Departemen Personalia Carlos berjalan menghampiri Luna. Setelah menyerahkan surat pengunduran diri pada Luna, dia langsung berbalik dan pergi. Bu Luna, aku juga mau mengundurkan diri. Aku juga mau mengundurkan diri. Satu persatu dari petinggi perusahaan, bahkan karyawan yang menghampiri Luna untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Tidak hanya diabaikan oleh keluarga dan dikhianati oleh teman, bahkan para karyawannya juga mengundurkan diri. Luna tidak menyangka, pada suatu hari dia akan merasakan ditinggalkan oleh semua orang. Seolah-olah hanya dalam sekejap mata, dia ditinggalkan oleh seluruh dunia. Setelah mendengar satu demi satu kabar buruk, hatinya seolah sudah tersayat-sayat pisau dan berlumuran darah. Sayang, biarpun seluruh dunia meninggalkanmu, aku nggak akan pernah meninggalkanmu. Tepat pada saat ini, tiba-tiba sebuah tangan besar yang hangat menggenggam tangan kecilnya yang dingin. Ardika menatap para petinggi yang mengundurkan diri itu tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, apa masih ada yang mau mengundurkan diri? Pergi saja sekarang juga, tapi... Dengar baik-baik, siapapun yang meninggalkan grup Agung Makmur di saat seperti ini, kelak pasti akan berlutut dan memohon untuk kembali. Saat itu tiba, grup Agung Makmur nggak akan menerima kalian lagi. Bab 189 Villa Cakrawala dijual. Begitu mendengar ucapan Ardika, langkah kaki para karyawan itu terhenti sejenak. Mereka berbalik, lalu menatap dan mencibir Ardika. Carlos, Kepala Departemen Personalia, orang pertama yang mengundurkan diri berkata dengan nada meremehkan, haha, apa kamu pikir setelah menyinggung 3 keluarga besar, grup Agung Makmur masih punya masa depan? Kami harus segera mencari perusahaan lain. Kalau menunggu grup Agung Makmur hancur sepenuhnya, kami akan kesulitan untuk mencari pekerjaan. Bagaimana semuanya? Aku kalian setuju pada pendapatku. Para petinggi dan karyawan yang berencana untuk mengundurkan diri menimpali dengan serempak, ya. Bu Luna, jangan lupa hitung gaji dan bonus kami baik-baik, lalu transfer ke rekening kami masing-masing. Kalau enggak, kami juga akan menuntutmu. Selesai berbicara, Carlos berjalan pergi dengan bangga. Orang-orang lainnya juga ikut pergi. Di saat-saat krisis grup Agung Makmur, orang-orang itu meninggalkan grup Agung Makmur tanpa ragu, bahkan mengancam ingin menuntut Luna, benar-benar sengaja menambah kesulitan orang saja. Ardika tidak memedulikan orang-orang itu, melainkan menoleh ke belakang untuk melihat orang-orang yang berdiri di sana sambil mengamati pemandangan ini dalam diam. Mereka adalah karyawan yang belum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Ada yang terlihat gelisah, ada pula yang terlihat ragu. Melihat pemandangan itu, Ardika berkata dengan lantang, bagi kalian yang nggak meninggalkan grup Agung Makmur di saat seperti ini, gaji kalian akan dinaikkan 3 kali lipat, bonus kalian juga akan dinaikkan 2 kali lipat. Oke. Aku sudah selesai bicara. Mau pergi atau tetap tinggal, kalian putuskan saja sendiri. Luna mengerutkan keningnya. Apa ada gunanya Ardika mengucapkan kata-kata itu di saat seperti ini? Para karyawan itu juga tidak bereaksi setelah mendengar ucapan Ardika. Sebagian orang memutuskan untuk mengundurkan diri, sedangkan sebagian lainnya tetap tinggal karena tidak ingin menyakiti perasaan Luna di saat seperti ini. Luna adalah seorang pemimpin yang gigih dan selalu memperlakukan karyawannya dengan baik. Oleh karena itu, walaupun grup Agung Makmur sudah pasti akan hancur, mereka berencana untuk menemani Luna sampai detik terakhir. Terima kasih semuanya. Aku akan berusaha keras mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak akan menyerah sampai akhir. Melihat para karyawan yang bersedia menemaninya sampai detik-detik terakhir, Luna membungkuk di hadapan mereka dengan mata memerah. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan grup Agung Makmur bersama Ardika. Begitu memasuki Villa Cakrawala, mereka melihat beberapa orang yang mengenakan setelan jas sedang berdiri dengan arogan di sana. Sementara itu, Desi dan Handoko sedang mondar-mandir memindahkan koper dan barang-barang keluarga mereka keluar dari dalam villa. Jaki yang duduk di kursi roda hanya bisa menyaksikan pemandangan itu dengan tidak berdaya. Luna buru-buru menghampiri ayahnya dan bertanya, "Ayah, apa yang sedang ibu dan Handoko lakukan? Kenapa mereka memindahkan barang-barang kita keluar?" Jaki menghela napas dan berkata, "Tentu aja kita akan pindah kembali ke rumah lama kita."
Tempat tinggal mewah seperti ini memang nggak diperuntukkan untuk kita. Pindah. Kenapa harus pindah? Luna tercengang. Tepat pada saat ini, beberapa orang yang mengenakan setelan jas menghampirinya. Seorang pria parubaya gemuk yang memimpin kelompok itu berkata dengan ekspresi arogan, "Namaku Helmi Hitora, Presdir Grup Kejora sekaligus adik dari Diego, Presdir Bank Banyuli. Baru saja, keluarga Basagita sudah menjual Villa Cakrawala kepada kami. Aku datang membawa staf bank dan staf pengadilan untuk mengambil alih rumah ini. Villa Cakrawala adalah milik keluarga kami. Atas dasar apa orang lain menjualnya?" Amarah Luna sudah memuncak. Helmi berkata, "Oh, aku nggak tahu. Aku hanya tahu aku sudah mengeluarkan uang untuk membelinya dan sekarang villa mewah ini sudah menjadi milikku. Villa bernilai 2 triliun, dibeli dengan harga 400 miliar, benar-benar untung besar." Begitu mendengar ucapan pria itu, saking kesalnya Luna merasa dirinya hampir memuntahkan darah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, dia langsung menelepon Tuan Besar Basagita. Begitu panggilan telepon terhubung, dia berkata dengan marah, "Kakek, tanpa persetujuan dari kami, atas dasar apa kalian menjual Villa Cakrawala?" Pada saat bersamaan, dia juga sangat kebingungan. Villa Cakrawala adalah milik Ardika, bagaimana keluarga Basagita bisa menjualnya? Di ujung telepon, Tuan Besar Basagita berkata dengan bangga, "Luna, baru saja aku sudah menunjukmu sebagai manajer umum Grup Agung Makmur dan wali hukum Grup Agung Makmur. Selain itu, aku juga menunjuk Ardika sebagai wali hukum beberapa perusahaan anak. Aku sudah menghitung kerugian dari kebangkrutan salah satu perusahaan itu. Sebagai aset di bawah namanya, tentu saja Villa Cakrawala harus dibekukan. Adapun 400 miliar itu, Pak Helmi menyerahkannya kepada kami secara pribadi dan nggak dikenakan pajak." Bab 190. Aku tidak setuju kamu menjadi pemilik baru. Luna langsung membelalak kaget. Dia sangat terkejut kakeknya bisa melakukan tindakan tidak tahu malu seperti itu. Dulu, kakeknya sangat waspada padanya dan tidak ingin dirinya memegang kendali atas perusahaan. Selama ini, walaupun jabatan manajer umum perusahaan kosong, kakeknya juga tidak bersedia menyerahkan jabatan itu padanya. Di saat Grup Agung Makmur sudah hampir hancur, kakeknya menyerahkan perusahaan itu secara paksa padanya agar dia yang memikul semua tanggung jawab dan menghadapi semua masalah. Bahkan Ardika juga menjadi wali hukum beberapa anak perusahaan. Seorang pria yang tidak memiliki pekerjaan apapun langsung berubah menjadi seorang bos besar dengan aset miliaran. Apa ada tindakan yang lebih memalukan dari ini? Kakek, kapan kalian mengambil KTP Ardika dan melakukan semua hal ini? Apa dia sudah menyetujuinya? Tanya Luna dengan marah. Tuan Besar Basagita mendengus dan berkata dengan kesal, "Jangan lupa, idiot itu sudah makan dan minum dengan gratis di keluarga Basagita. Tanpa adanya keluarga Basagita yang memeliharanya, dia sudah lama mati. Apa aku memerlukan persetujuannya untuk melakukan sesuatu?" Luna menarik napas dalam-dalam. Dia tahu kakeknya dan yang lainnya sudah melakukan persiapan matang, jadi dia tidak bisa menghentikan mereka untuk menjual Villa Cakrawala lagi. Dia berkata, "Kalau begitu, tolong kakek transfer 400 miliar ke rekening perusahaan. Sekarang pinjaman sedang terputus, kebetulan dengan uang 400 miliar ini perusahaan bisa bertahan selama beberapa waktu." "Nggak bisa, kamu harus menangani masalah perusahaan sendiri. Aku nggak akan menyerahkan 400 miliar ini kepadamu." Tuan Besar Basagita langsung memutuskan sambungan telepon. Setelah menyinggung 3 keluarga besar, sudah dipastikan Grup Agung Makmur akan hancur, jadi tidak ada gunanya lagi menginvestasikan 400 miliar ke perusahaan yang sudah hampir hancur. Sekarang semua anggota keluarga Basagita sedang sibuk memutuskan hubungan dengan Grup Agung Makmur agar tidak terseret masalah. Uang sebesar 400 miliar ini adalah harapan terakhir keluarga Basagita untuk mempertahankan harga diri mereka. Adapun mengenai kondisi Luna sekeluarga, mereka sama sekali tidak peduli. Saat ada keuntungan, mereka berebutan dengan cepat. Sekarang Grup Agung Makmur sudah hampir hancur, mereka semua sibuk memutuskan hubungan dengan Grup Agung Makmur. Kenapa aku bisa punya keluarga seperti mereka? Saking kesal dan marahnya, Luna sudah meneteskan air mata. Kalau anggota keluarga Basagita tidak pernah kompak seperti ini, mereka tidak mungkin bisa menjadi keluarga besar yang berkuasa. Ardika merangkul lengan istrinya dan menghiburnya, "Sayang, jangan putus asa. Aku merasa ini adalah kesempatanmu untuk memegang kendali penuh atas Grup Agung Makmur.
Karena keluarga Basagita sudah menyerahkan grup Agung Makmur secara sukarela, maka dia akan mewakili istrinya menerima perusahaan itu. Dia akan memberi anggota keluarga Basagita sebuah kejutan besar. Nona Luna, sekarang kamu sudah percaya Villa Cakrawala sudah kami beli, kan? Kalau begitu, cepat pindah dari sini. Aku, pemilik baru villa ini akan segera tinggal di sini, kata Helmi dengan arogan. Sebenarnya, secara hukum dia masih belum bisa dianggap sebagai pemilik baru Villa Cakrawala. Villa Cakrawala hanya dibekukan. Selain itu, transaksi antara pria parubaya gemuk itu dengan keluarga Basagita dilakukan secara pribadi. Jadi, dia belum mendapatkan hak kepemilikan atas Villa Cakrawala. Namun, dia tidak peduli. Lagi pula, cepat atau lambat prosedur pengalihan aset ini akan terselesaikan. Dia sudah tidak sabar ingin pindah dan tinggal di Villa Cakrawala. Villa mewah sebesar 2 triliun adalah tempat tinggal idaman semua keluarga besar. Kali ini, dia berhasil mendapatkannya dengan bekerja sama dengan Diego, kakaknya. Pindah ke sini, apa aku sudah menyetujuinya? Tiba-tiba, Ardika mencibir, lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata, kirim beberapa orang ke sini dan singkirkan orang-orang yang berada di depan gerbang rumahku ini sekarang juga. Helmi menatap Ardika dengan tatapan meremehkan dan berkata, kamu pikir kamu siapa? Aku mau tinggal di sini masih perlu persetujuan darimu. Sungguh konyol. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengenakan setelan prajurit muncul di hadapannya. Anggota Korps Taring Harimau. Helmi langsung mengenali identitas prajurit-prajurit itu. Tiba-tiba, dia teringat satu hal. Menurut rumor yang beredar, Draco, komandan tim tempur kota Banyuli juga membeli villa mewah di sini, bersebelahan dengan villa ini. Sebelumnya, karena diusir dari sini mengganggu komandan itu, Jinto sang kepala preman juga. Melihat para prajurit itu menerjang ke arahnya dan anak buahnya, Helmi buru-buru berteriak dengan keras, aku adalah pemilik baru Villa Cakrawala. Aku adalah tetangga baru Komandan Draco. Bam! Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, seseorang sudah menghantam wajahnya dengan gagang pistol. Ketua kelompok prajurit itu berkata dengan dingin, kamu nggak memenuhi kualifikasi menjadi tetangga komandan kami.